Baik, selamat pagi mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kasus keracunan karena konsumsi makanan yang ini biasa kita sebut sebagai foodborne disease ya. Nah, materi kali ini merupakan pengayaan dari mata kuliah mikrobiologi pengolahan pangan yang ini merupakan studi kasus. Kita akan membahas beberapa kejadian atau kasus keracunan dan mungkin juga praktek higien sanitasi yang masih kurang baik di masyarakat. Ya, kita sebagai ahli teknologi pangan itu paling tidak harus memberikan sedikit kontribusi terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Nah, baik, di sini akan Bu Nani contohkan untuk kasus keracunan yang menimpa di Amerika Serikat ya. Di sini ada kasus keracunan yang disebabkan karena konsumsi bayam. Ya, bayam itu masyarakat yang membeli bayam dengan merek tertentu pada hari tertentu ternyata 3 sampai 4 hari setelahnya mengalami diare, sakit perut yang parah, kemudian juga demam serta ada di antaranya yang mengalami diare berdarah. Ya, ini dimungkinkan karena adanya infeksi oleh Escherichia coli untuk yang masuk dalam kategori sigatoxin producer, yaitu golongan dari Escherichia coli yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi racun seperti racun yang dihasilkan oleh Shigella. Ya, ini kondisinya memang kalau jenis keracunan seperti ini sangat berbahaya ya, sehingga pemerintah itu juga melakukan pengawasan yang ketat terhadap peredaran bahan makanan yang mengandung Escherichia coli. Ya, nah, adapun gejala sakit dari penderita yang dilaporkan saat itu adalah diare, kemudian demam, ya, kemudian diarenya itu sampai 3 hari dan belum ada penurunan, ya istilahnya diarenya masih berlangsung begitu, kemudian diarenya berdarah, sakit perut yang amat sangat, dan ini kalau tidak segera ditindaklanjuti nanti bisa menyebabkan dehidrasi ya, dehidrasi. Nah, kalau pada anak-anak biasanya dicirikan dengan jumlah air kencing yang berkurang ya, sedangkan fesesnya menjadi berair dan sangat berair dan tidak ada padatan sama sekali. Nah, itu bisa masuk dalam kategori infeksi yang disebabkan oleh Escherichia coli. Nah, kasus ini sempat menyebabkan pesakit sebanyak 10 orang, kemudian di Vietnam itu sampai 2 orang, ya, kemudian di 7 negara bagian yang teridentifikasi adanya kontaminasi baby spinak oleh Escherichia coli. Nah, beberapa orang mungkin tidak sadar bahwa makanan yang dia konsumsi itu mengandung cemaran atau kontaminasi. Yang ini disebabkan karena praktek higien dan sanitasi yang tidak baik. Kasus keracunan yang disebabkan oleh konsumsi makanan yang terkontaminasi di pasaran itu disebut sebagai foodborne disease. Nah, foodborne disease sebenarnya juga dikategorikan menjadi dua, yaitu masuk kategori intoksikasi yang sakitnya itu disebabkan oleh karena racun yang dihasilkan oleh mikrobia, sedangkan infeksi itu untuk golongan yang orangnya sakit tapi disebabkan oleh mikrobianya ya. Nah, jenis-jenis Escherichia coli itu ada banyak sekali. Dulu waktu itu masih dibagi menjadi 4 kelompok saja gitu, tapi sekarang ternyata tidak tahu, mungkin ada adaptasi atau ada mutasi atau bagaimana sehingga Escherichia coli itu bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok ya, diantaranya tadi yang sigatoxin producer. Kalau kalian tahu Escherichia coli O157H7, nah itu masuk Shigella toxin producer ya, itu juga membahayakan bagi kesehatan tubuh. Sakitnya bisa kayak tipes atau diare gitu. Mungkin kalau di Indonesia seperti itu gitu.
Nah, kemudian golongan yang kedua itu adalah enterotoksigenik Escherichia coli. Ya, ini yang menyebabkan sakit itu adalah toksinnya. Biasanya ini dijumpai pada seseorang yang melakukan perjalanan dari negara apa yang tingkat pembangunannya masih rendah, negara maju ke negara berkembang atau sebaliknya. Nah, itu bisa mengalami masa adaptasi ketika dia sampai ke lokasi langsung diare, bisa jadi karena ada adaptasi yang dilakukan ya. Tapi untuk diare yang seperti ini biasanya bisa langsung sembuh dengan sendirinya tanpa harus mengkonsumsi obat-obatan atau antibiotik ya. Nah, kemudian ada enteropathogenic Escherichia coli. Ini juga bisa menyebabkan diare, cuma diarenya bisa sembuh dengan sendirinya. Ya, kemudian ada enteroagregatif Escherichia coli, enteroinvasif Escherichia coli. Kalau invasif ini biasanya dicirikan oleh Escherichia coli yang mempunyai flagella atau apa namanya fili ya, kayak bulu-bulu yang bisa digunakan untuk menempel ya, menempel di usus, kemudian di situ berkolonisasi, merusak jaringan, kemudian masuk ke dalam sistem pembuluh darah kita ya, jadi masuk sampai invasi ya, masuk ke dalam sel darah merah kita. Kemudian yang selanjutnya itu adalah diffusely adherent Escherichia coli. Ini juga mempunyai kemampuan untuk menempel di dinding sel usus ya. Nah, sehubungan dengan adanya kasus keracunan yang ada di beberapa negara termasuk di antaranya Indonesia, mungkin di Indonesia sebenarnya juga ada ya, tapi tidak dilaporkan ya, tidak dilaporkan sehingga ya pokoknya orang kalau diare atau panas, demam sampai berhari-hari, itu dia hanya minum obat diare, kemudian sembuh, sudah ya. Tapi kalau di luar negeri enggak, itu harus ada lapor ke puskesmas, aku makan apa, keracunan apa. Kemudian kalau di luar negeri itu juga bahan pangannya nanti sampai ditarik atau konsumen boleh mengembalikan makanannya dan ditukar dengan barang yang baru. Ya kalau di sini enggak, mungkin belum, sistemnya belum seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh hasil yang menunjukkan bahwa memang praktek higien dan sanitasi di Indonesia itu masih belum bagus gitu ya. Ini hasil penelitiannya Bu Nani yang itu menunjukkan bahwa jus alpukat yang dijual di pinggir-pinggir jalan atau bisa dibilang street food, nah itu masih total cemarannya itu masih relatif tinggi ya. Kalian bisa lihat di sini ini adalah total salmonella sigilla dari beberapa kecamatan ya saat itu. Ini penelitiannya dipublish tahun 2020, tapi kegiatan penelitian sepertinya kita lakukan tahun 2019 ya. Kita tidak tahu kondisi sekarang seperti apa. Semoga lebih baik ya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa cemaran Salmonella Shigella yang kita plating waktu itu menggunakan media SSA itu total cemarannya masih sangat tinggi. Di sini 10 pangkat 4 ya. Paling rendah itu ada 2, ya 10 pangkat 2. Itu artinya dalam 1 mili itu masih ada 100 sel Salmonella Shigella ya. Jadi masih jauh dari standar, di mana standarnya itu adalah 0/25 mili ya. Jadi masih jauh. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, bersihkan peralatan bahan yang akan dipakai. Ya. Kemudian pisahkan antara barang yang matang, barang yang mentah, peralatan bersih, peralatan kotor, semuanya dipisahkan. Kalau bersih dan mau dipakai, letakkan di tempat yang memang sudah benar-benar bersih. Ya. Kemudian yang ketiga, masak dengan panas yang cukup. Ya, nah kalau ada kasus jus alpukat mungkin tidak dilakukan proses pemanasan, maka yang harus dilakukan adalah nomor 1 dan nomor 2 ya, kemudian yang 3 tidak perlu. Nah, beda kasusnya kalau itu bahan pangannya jenis yang lain ya, nanti kita bahas juga itu ya. Kemudian dinginkan itu maksudnya kalau kalian menyimpan bahan pangan, lakukan pada suhu dingin di mana suhu itu tidak disukai oleh mikrobia.
Contohnya adalah suhu di bawah 5 derajat Celcius. Ya, nah kemudian ini contoh kasus yang kedua, yaitu cilok dan saus kacangnya. Siapa yang nggak suka cilok sekarang? Ya, kita di sini juga cemarannya sangat tinggi, total koliformnya tinggi, salmonella sigillanya juga tinggi. Tapi ada beberapa penjual cilok yang total salmonella dan sigillanya itu masuk dalam kategori rendah, ya. Jadi memenuhi standar istilahnya gitu. Nah, ada apa sih sebenarnya kok bisa total cemaran setinggi itu? Yang pertama disebabkan karena praktek higien dan sanitasi yang kurang baik. Ya, kemudian penjual juga berpindah tempat, ruangan tempat penjualan itu dilakukan di tempat terbuka, ya, kemudian minim penggunaan air bersih, penjamahnya juga jarang cuci tangan mungkin ya, kemudian tidak menerapkan sanitasi yang baik, praktek higien personalnya juga tidak baik, serta mungkin ditunjang oleh minimnya pengetahuan si penjamah makanan terhadap penanganan bahan pangan yang baik dan benar ya. Nah, mungkin itu yang bisa Bu Nani sampaikan untuk kesempatan kali ini. Silahkan kalian cari tahu tentang keracunan makanan yang disebabkan oleh mikrobia. Cari search ya, cari di internet kasus keracunan makanannya itu contohnya apa, bahannya apa, kemudian lakukan analisis secara mendalam. Kira-kira apa sih yang menyebabkan patogen itu masuk ke dalam tubuh atau masuk ke dalam bahan makanan, sumbernya kira-kira dari mana gitu. Apa yang harus dilakukan? Coba lakukan analisis seperti itu ya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.